Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Road to Simak part yang ketiga ini, kita tidak akan membahas banyak soal ya, hanya 5 soal aja. Ya, fungsinya untuk merefreshing diri setelah kemarin kita sudah membahas soal yang lumayan berat ya dari segi penguasaan konsep dasar dan kemampuan analisis yang baik. Nah, bagaimana pembahasan Simak UI pada video kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal-soal simak ya pada part ketiga kali ini. Ya, yuk kita simak aja ya. Nah, di soal yang pertama ya, diberikan soal faktor internal yang mendorong persebaran hewan adalah A. Persediaan makanan kurang, B. Perilaku manusia, C. Kecepatan reproduksi, D. Kerusakan habitat, E. Persediaan makanan banyak. Nah, kira-kira apa nih jawabannya nih guys ya? Nah, soal ini merupakan soal simak UI asli tahun 2009 ya, kodenya adalah 937 ya. Dengan babnya adalah bab biosfer ya. Nah, adapun kata kunci dari soal ini adalah faktor internal ya yang mendorong persebaran hewan ya. Ingat sekali lagi faktor internal. Nah, teorinya adalah faktor penyebab dispersi ya, itu nanti dibagi dua, ada faktor internal ya dan ada faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah merupakan faktor yang berasal dari dalam fauna itu sendiri. Ya, misalnya adalah kecepatan reproduksi. Ya, beberapa fauna itu memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi, ya bisa puluhan telur, ya bahkan bisa ratusan telur, gitu ya. Nah, ketika dia reproduksinya sangat tinggi dan menghasilkan keturunan yang sangat banyak, maka akan menimbulkan faktor kedua yang disebut sebagai tekanan populasi. Ya, nah ketika tekanan populasinya tinggi, kemudian habitatnya itu terbatas, maka tidak mungkin fauna tersebut akan diam di habitatnya tersebut. Ya, maka dia akan cenderung bermigrasi, ya mencari habitat yang baru, ya karena berkaitan dengan bahan makanan misalnya, ya dan seterusnya. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah persaingan atau kompetisi. Ya, beberapa fauna memiliki kompetisi atau persaingan misalnya terhadap bahan makanan misalnya, ya. Nah, sebagaimana tadi saya bahas di faktor yang kedua yaitu tekanan populasi tadi, ya bahwa makanan itu kan sifatnya terbatas ya, sedangkan populasi fauna itu terus berkembang. Nah, ketika jumlah makanan terbatas ya, kemudian persaingan mendapatkan makanan itu sangat tinggi, ya maka tidak mungkin fauna itu akan terus-terusan ya atau terus-menerus pada habitat yang sama. Maka dia akan mencari habitat akan bermigrasi ya ke habitat yang lain ya untuk mendapatkan makanan atau ke lingkungan yang lain untuk mendapatkan makanan ya. Nah, itu adalah beberapa faktor internal ya, penyebab dispersi fauna. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau yang berasal dari luar fauna itu sendiri ya. Misalnya adalah perubahan musim ya, kemudian ada perubahan habitat, kemudian ada persediaan makanan, kemudian ada faktor geologis ya. Beberapa fauna seperti burung misalnya, dia memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan musim ya, makanya dia cenderung bermigrasi. Ada yang dari utara ke selatan, ada selatan ke utara ya dan seterusnya. Kemudian ada perubahan habitat ya, beberapa kasus seperti harimau Sumatera, orang utan ya, dia bermigrasi ke daerah pemukiman penduduk ya karena habitatnya terganggu ya. Dalam kasus tersebut ya terjadi proses pembalakan liar ya, kemudian kebakaran hutan ya di beberapa tempat di Sumatera dan Kalimantan ya, sehingga hewan-hewan tersebut seperti harimau dan orangutan dia kehilangan habitatnya, kemudian dia bermigrasi gitu ya. Kemudian ada persediaan makanan ya. Ketika persediaan makanannya kurang, maka tentu saja beberapa fauna akan mencari makanan yang baru ya dengan cara dia bermigrasi ke tempat atau ke lingkungan yang baru ya. Kemudian faktor geologis misalnya beberapa fauna ya, mamalia besar ya seperti misalnya gajah ya di Thailand itu ditemukan juga di Sumatera karena pada dulunya ya sekitar era Pleistosen tengah dan timur ya, kalau saya bicara Pleistosen berarti bicara skala waktu geologi ya, itu merupakan satu daratan yang sama ya antara Sumatera ya, Kalimantan, Jawa dengan daratan Eurasia ya, sehingga terjadi
migrasi ya atau penyebaran ya fauna-fauna tersebut dari Asia misalnya ke Indonesia ya, misalnya ke Sumatera maupun Kalimantan gitu. Oke, karena yang ditanya adalah faktor internal, maka jawabannya adalah kecepatan reproduksi ya, sehingga C ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kita lanjut. Kemudian nomor yang kedua, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 5.000 meter, ya, ketinggian objek yang direkam 1.200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan panjang fokus perekaman 152 mm. Maka skala foto udara pada objek tersebut adalah A 1:20.000, B 1:23.000, C 1:25.000, D 1:27.000, E 1:29.000. Ya, soal ini merupakan soal SIMAK UI asli tahun 2010 kode 803 dengan babnya yaitu penginderaan jauh. Ya, ada kata kunci di soal ini adalah skala foto udara. Jadi sebenarnya soal ini bicara tentang skala foto udaranya. Ya, oke, adapun teorinya, ya, perhitungan skala foto udara ya dirumuskan dengan S sama dengan F dibagi H2 min H1 ya atau H min H1 H besar min H kecil ya itu sama aja. Di mana S sama dengan skala ya foto udara, sedangkan F-nya adalah panjang fokus kamera, H2-nya itu adalah ketinggian terbang pesawat, ya, sedangkan H1-nya adalah ketinggian objek. Ya, baik ketinggian terbang pesawat maupun ketinggian objek itu dihitung dari batas permukaan laut. Ya, oke baik. Nah, kemudian ya dari rumus ini maka S sama dengan ya. Jadi kita harus tahu dulu panjang fokusnya berapa. Nah, kebetulan di soal di sini ada kata-kata ya panjang fokus perekaman. Nah, ya panjang fokus perekaman 152 mm ya milimeter. Oh, berarti F-nya adalah 152 mm. Kemudian dibagi ya dengan H2. Nah, H2-nya berapa nih? Yang disebut H2 itu kan tinggi terbang pesawat. Nah, di soal ini ada pesawat terbang berada pada ketinggian ya 5.000 meter. Oh, berarti ketinggian terbang pesawatnya adalah 5.000 meter ya. Jangan lupa bahwa bahwa satuan itu penting ya. Jadi teman-teman semua harus memperhatikan satuannya ya. Apakah dia milimeter ataukah meter ya. Ingat ya. Kemudian dikurangi dengan ketinggian objek, yaitu ketinggian objek yang direkam 1.200 meter. Berarti dikurangi dengan 1.200 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sehingga S sama dengan 152 mm ya dibagi dengan 3.800 meter ya, di mana 5.000 dikurangi 1.200 hasilnya 3.800. Ya, ingat satuannya masih meter. Nah, kemudian S sama dengan 152 mm ya. Nanti 3.000 dibagi dengan 3.800 meternya kita ubah menjadi mili, menjadi 3.800.000 ya, karena dari mili ke milimeter, dari meter ke milimeter itu dikali dengan 1.000 ya, sehingga menjadi 3.800.000. Nah, kemudian masing-masing dibagi nih ya, pembilang sama pembilang dan penyebutnya. Nah, 152 ya dibagi 152, sedangkan 3.800 dibagi dengan 152 ya. Nah, yang atas jadi 1 ya, yang bawah jadi 25. Nah, maka skala pada foto udara di soal nomor 2 ini adalah 1:25.000 gitu. Ya, ini sebenarnya cukup mudah ya, tidak sulit gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang C, 1:25.000. Oke. Lanjut ya, masih gampang soalnya ya, tetap semangat terus ya. Nomor 3. Unsur-unsur dalam proses difusi keruangan abu vulkanik Gunung Merapi yaitu ya A. Area dan waktu item yang didifusikan, tempat asal, tujuan dan jalur perpindahan. B. Penduduk, gerakan, jalur transportasi dan jarak. C. Jarak, kaitan, gerakan, tempat tujuan dan tempat asal. D. Ruang, tempat, lokasi, waktu dan item yang didifusikan. E. Penduduk, jarak, gerakan, jalur perpindahan, tempat asal dan tempat tujuan. Ya. Soal SIMAK UI asli 2011 kode 812 babnya pengantar geografi ya. Cuma bab pengantar geografi yang ini ya, soal yang ini termasuk yang spesifik ya. Karena bicara tentang difusi ya, unsur dalam proses difusi keruangan. Nah, sebenarnya di tingkatan SMA
ya ini, jarang sekali keluar ya, bahkan, ya tidak pernah ya keluar. Karena ini soal-soal, kuliah ya semester 1 atau semester 3 ya, pokoknya semester ganjil ya, semester awal-awal ya, bicara tentang difusi keruangan. Dan difusi keruangan sendiri sebenarnya bagian dari pendekatan keruangan sebenarnya gitu ya, cuma dia sudah, lebih spesifik. Difusi adalah proses pemencaran atau penyebaran ide-ide, gagasan, materi, informasi, manusia, ya, dan seterusnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi misalnya ada penyebaran atau migrasi manusia, ya, dari Pulau Jawa, ya, misalnya ke Sumatera, misalnya, ya, dalam wujud transmigrasi, misalnya. Nah, itu merupakan itu juga disebut sebagai proses difusi, gitu ya. Nah, adapun unsur difusi. Jadi difusi atau proses pemencaran ini dia bisa terjadi ya kalau terpenuhnya unsur-unsur difusi gitu ya. Yang pertama ada area. Ya, jadi ya karena bicara tentang proses pemencaran berarti harus ada areanya, ya wilayahnya, ruangnya gitu. Kemudian waktunya, ya kapan difusi itu berlangsung, ya. Kemudian item yang didifusikan, ya apa-apa saja ya, item yang didifusikan atau wujudnya apa? Apakah dia berupa informasi, apakah dia berupa materi, barang atau jasa, ataukah berupa manusia dan seterusnya. Ya, itu yang disebut sebagai item ya yang didifusikan. Kemudian daerah asal, ya dari mana proses difusi itu berlangsung ya. Kemudian daerah tujuan, kemana gitu ya proses difusinya. Ya, kemudian jalur perpindahan, ya lewat mana aja sih proses difusinya. Nah, itu adalah unsur-unsur difusi ya. Jadi ada 6 ya unsur difusi. Nah, maka soal nomor ini jawabannya adalah yang A. Oke, masih mudah ya, tidak perlu analisis ya. Kita lanjut nomor 4. Nah, pada bulan Juli, Agustus, dan September, bagian tengah utara negara Cina mengalami musim panas. Pada musim panas, udara cenderung basah karena angin yang datang berasal dari arah A. Timur, B. Tenggara, C. Selatan, D. Timur Laut, E. Utara. Nah, soal SIMAK UI tahun 2012 kode 821 ya, babnya atmosfer. Nah, untuk soal ini sedikit ada analisis ya tentang konsep atmosfer ya. Kemudian nanti dikaitkan dengan posisi negara Cina ya, terutama di bagian tengah dan utaranya ya. Oke. Nah, pada bulan Juli, Agustus, dan September ya, ini juga merupakan kata kunci nih ya. Karena sebenarnya ini bicara tentang apa namanya, gerak semu matahari yang sudah kita pelajari di Rotu Simak UI part yang kedua ya. Nanti bisa dilihat lagi ya videonya. Oke. Bagian tengah utara negara Cina mengalami musim panas. Kemudian pada saat musim panas, udara cenderung basah. Nah, peta negara Cina. Nah, untuk soal ini ya saya tidak menggunakan gambar peta ya yang asli gitu ya. Saya akan mencoba menggambar saja secara sederhana gitu biar tidak sulit. Ini misalnya saya menggambar ya benua Asia gitu ya. Nah, terutama yang bagian Asia Tenggara sama Asia Timur. Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah melihat petanya ya, sehingga bisa mengikuti gambar saya gitu ya. Kebetulan gambar saya agak sangat bagus gitu ya. Jadi harap dimaklumi ya, seadanya deh. Oke. Nah, ini ada Indonesia ya, kemudian Asia Tenggara, atasnya Asia Timur gitu ya. Nanti di sini ada Jepang gitu ya. 4 pulau, Hokkaido, yang kemudian Honshu, kemudian Shikoku gitu ya. Kemudian di sini adalah negara Cinanya, ya Cina. Nah, gitu ya, sederhana aja deh. Ya, ini Cina. Oke. Nah, termasuk negara yang sangat luas ya. Ya wilayah pedalamannya ya. Kemudian di sebelah kanan ya atau sebelah timur ya dari negara Cina ini kan sebenarnya ada laut yang sangat luas ya. Nah, yang disebut sebagai Laut Pasifik ya, Pasifik. Ya, lautan teduh ya gitu ya Pasifik. Nah, gitu. Oke, ini ada Laut Pasifik. Sorry, Samudra Pasifik gitu ya. Nah, yang pertama, pada bulan Juli, Agustus, dan September ya, ingat ya, pada bulan Juli sebenarnya kan posisi matahari ya dalam gerak semu matahari ya, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, ya, anggap ini misalnya garis apa ekuator ya, 0 derajat gitu. Nah, ya.
Nah, kemudian di sini misalnya 23,5 gitu ya. 23,5 LU maksudnya ya. Nah, ini pernah juga 23,5 LU derajat LU gitu ya. Nah, ya posisi mataharinya di sini nih ya. Nah, ya sehingga sebenarnya di belahan bumi utara pada saat bulan Juli ya, nah, itu dia posisi utaranya atau belahan bumi utaranya dia mengalami musim panas ya, karena mataharinya di atas ya, sehingga di sini suhunya tinggi itu. Nah, ingat kembali ketika suhu tinggi ya, maka tekanannya dia rendah ya. Nah, karena suhu berbanding terbalik dengan tekanan. Sedangkan di Pasifik suhunya dia rendah. Nah, tekanannya lebih tinggi karena lautan ya. Nah, daratan sama lautan ya itu berbeda dalam hal perambatan panas ya. Dimana kalau daratan ya di Cina ini ya karena daratan yang sangat luas ya, dia cepat menerima panas ya dan cepat juga melepas panas ya. Artinya ketika ada matahari ya maka sepanjang daratan Cina ini dia suhunya sangat tinggi. Sedangkan di Pasifik ya karena berupa lautan ya suhunya masih rendah ya karena sifat lautan ya dalam merambatkan panas atau menerima panas dia lama panas dan lama juga dingin ya gitu. Nah, sehingga di sini berhembus ya angin dari tekanan maksimum yaitu di Pasifik ya menuju tekanan minimum ya di Cinanya gitu. Nah, arahnya seperti ini. Nah, arahnya seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, angin yang selalu berembus ya dari daerah maksimum subtropik ke daerah nanti ekuator 0 derajat. Nah, ini disebut sebagai angin pasat timur laut ya. Nah, karena angin yang berasal karena arah datangnya angin itu berasal daerah timur laut sini ya TL ya timur laut. Nah, gitu. Kemudian melewati samudra yang sangat luas yaitu Samudra Pasifik, maka angin ini banyak membawa uap air ya sehingga pada musim panas ya di Cina ya bagian tengah utara negara Cina ya itu udara cenderung basah ya karena angin yang datang berasal dari daerah atau arah timur laut ya yaitu angin pasat timur laut gitu ya. Nah, gitu. Oke, baik ya mungkin itu mudah-mudahan paham gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu ini gambarnya. Oke. Nah, sehingga pada soal ini jawabannya adalah yang D ya, timur laut. Oke ya. Kemudian soal terakhir ya. Nah, nomor 5. Sebuah sungai pada peta topografi digambarkan dengan simbol berupa garis putus-putus. Hal ini menandakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah apa? Ya. A. Batuan kapur, B. Batuan induk, C. Batuan vulkanis, D. Batuan metamorf, ya E. Batuan beku. Soal SIMAK UI tahun 2013 kode 531 babnya peta. Nah, kata kuncinya adalah sungai pada peta topografi, gitu ya. Nah, peta topografi sendiri sebenarnya jenis peta yang menggambarkan bentuk atau relief permukaan bumi ya dengan menitik beratkan pada garis konturnya ya. Nah, nanti biasanya dalam peta topografi ya itu tampak garis-garis yang seperti apa riak-riak air gitu ya. Nah, ya, garis-garis seperti ini. Nah, gitu ya, garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis ini disebut sebagai garis kontur ya, garis yang menghubungkan tempat-tempat atau titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama ya. Ini namanya garis konturnya. Ya, garis kontur. Nah, gitu. Ya, garis kontur gitu ya. Nah, kemudian di situ ada sungai digambarkan simbol berupa garis putus-putus ya. Nah, jadi kalau garis putus-putus ya, ya misalnya nggak jenis sungai gitu ya. Nah, kemudian di sini misalnya ya, nah ada sorry. Nah, garisnya begitu ya. Misalnya putus-putus seperti itu ya. Nah, gitu. Ya, pokoknya dia putus-putus ya. Kalau biasanya kan sungai kan gitu ya. Nah, nggak putus-putus ya. Kebetulan yang sebelah sini misalnya putus-putus gitu ya. Nah, kalau dia garis putus-putus, maka menandakan sungai tersebut adalah jenis sungai intermittent ya atau intermittent stream.
ya, di mana sungai ini hanya mengalir pada musim hujan saja, ya. Karena dipengaruhi oleh litologi batuan tersebut, ya, yang mengalir di bawahnya ya, batuan yang mengalir di bawah sungai tersebut ya, yaitu jenis batuan kapur ya, di mana batuan kapur itu ditandai dengan banyaknya rongga atau disebut sebagai diaklas ya, sehingga nanti sungainya itu tidak, mengalir sepanjang tahun ya, karena ada rongga-rongga batuan tersebut ya. Sehingga jenisnya adalah sungai intermittent yang hanya mengalir pada musim hujan saja ya, sedangkan pada, musim kemarau dia tidak mengalir gitu ya. Oke. Nah, maka jawabannya adalah batuan kapur ya, berupa garis putus-putus merupakan jenis sungai intermittent. Oke. Nah, baik, mungkin itu saja pembahasan soal, Shimakuhi kita pada part 3 kali ini, ya tidak terlalu sulit bukan, ya, mudah-mudahan, paham. Ya, jangan lupa untuk, subscribe ya, kemudian like ya video ini jika bermanfaat ya. Jangan lupa untuk, menyaksikan video-video di pojok video, berikutnya ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.